Hai guys, pada kesempatan kali ini saya Brilian Ristu Prima akan menjelaskan tentang fungsi toolbox pada Adobe Premiere. Yang pertama ada selection tool, biasanya digunakan untuk memilih dan menggeser klip pada timeline dengan shortcutnya V. Mari kita lihat videonya untuk mengetahui lebih lanjut. Pada bagian ini saya menginputkan video pada timeline, lalu saya memilih fungsi selection tool, dan fungsi selection tool ini digunakan untuk menggeser dan memilih klip pada timeline. Contoh seperti berikut ini. Pada toolbox yang kedua ada track select tool, biasa digunakan untuk memilih semua klip di track dari suatu titik tertentu atau memilih beberapa track dengan shortcutnya M. Berikut ini ada videonya. Saya akan menginputkan video 1 dan video 2. Ada 3 track yang saya taruh pada timeline. Lalu saya memilih track select tool, digunakan untuk menggeser semua klip yang kita telah tentukan atau memilih klip untuk bergerak pada timeline. Contoh seperti berikut ini. Ripple edit tool. Pada bagian ripple edit tool adalah penyesuaian titik edit dan memindahkan klip lainnya dalam timeline untuk agar seimbang dengan shortcutnya B pada Adobe Premiere. Berikut ini adalah videonya. Ada 3 track pada timeline, lalu saya memilih Ripple edit tool. Ripple edit tool ini digunakan untuk menyimbangkan antara satu track dengan track lainnya pada timeline. Contoh sebagai berikut. Pada video 1 dan video 3 saya geser menggunakan Ripple edit tool supaya video terlihat seimbang. Kita lanjut. Ada rolling edit tool. Pada tool ini kita bisa menyesuaikan titik edit antara 2 klip tanpa mengaruhi sisa timeline. Yang dimaksud adalah seperti ini. Kita masukkan dulu video yang pada timeline, ada 3 track, lalu kita pilih rolling edit tool. Rolling edit tool biasanya dipakai untuk membuat video atau memilih video supaya berputar tapi tidak mengubah durasi dari klip tersebut. Ini contohnya. Ini contoh.
Lalu ada red stretch tool. Red stretch tool ini berfungsi untuk mengubah durasi klip sekaligus mengubah kecepatan untuk kompensasi. Dengan shortcut pada keyboard adalah X. Seperti ini videonya. Pada bagian ini kita akan memasukkan video pada timeline, lalu memilih page stretch tool. Page stretch tool biasa digunakan untuk menggeser video jika makin panjang geserannya. Jika makin panjang geserannya, biasanya video akan berdurasi sangat lambat. Seperti ini contohnya. Sebaliknya, jika kita memendekkan alur videonya menjadi pendek, durasi video biasa akan berlangsung sangat cepat. Seperti ini contohnya. Lalu ada razor tool. Razor tool dalam fitur Adobe Premiere adalah berfungsi sebagai memotong klip pada timeline. Dengan shortcut utamanya adalah C. Kita lihat videonya terlebih dahulu. Lihat ada razor tool. Kita masukkan video ke dalam timeline. Lalu kita memotong video menggunakan razor tool, yang ada pada toolbox Adobe Premiere. Caranya sangat simpel seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, dari hasil potongan video tadi, kita bisa memindahkan hasil potongannya pada titik tertentu yang ada pada timeline. Lanjut, ada slip tool. Berfungsi untuk memindahkan klip dalam dan keluar poin dengan jumlah yang sama secara bersamaan, sehingga sisa timeline tidak berpengaruh. Dengan shortcut utamanya Y. Berikut ini adalah contohnya. Baik, kita lihat. Kita masukkan klip pada timeline, lalu kita memilih slip tool. Kita memilih slip tool. Contohnya adalah saat kita menggunakan razor tool, fungsi slip tool akan berguna. Itu menggeser klip. Menggeser klip hasil dari potongan razor tool tadi. Kita lanjut, ada slide tool. Fungsi dari tool ini adalah memindahkan klip bolak-balik dalam timeline, sementara secara bersamaan menyesuaikan klip berdekatan dengan kompensasi.
dengan shortcutnya U. Kita akan melihat videonya supaya bisa tahu. Masukkan video ke dalam timeline. Lalu kita bisa menggeser klip pada bagian tertentu, tapi tidak mengubah durasi dari video itu juga. Walaupun kita menggesernya menjadi panjang ataupun pendek. Fungsi ini amat berbeda dengan stretch tool yang telah saya jelaskan. Lalu ada pen tool. Tentunya pen tool ini biasa kalian pakai dalam Adobe Photoshop untuk membuat pad pada suatu vektor. Dengan shortcut utamanya P, kita akan melihat cara kerjanya. Masukkan video terlebih dahulu ke dalam timeline. Lalu kita akan membuat titik jangkar poin menggunakan pen tool. Yang pada dasarnya ini sama sekali tidak mempengaruhi timeline pada video pada timeline maupun mengubah durasi yang ada dalam video tersebut. Jika kita lihat videonya, saya tidak paham. Lanjut kepada tool berikutnya adalah hand tool dengan shortcut utamanya H. Pada bagian hand tool ini kita dapat menarik tampilan timeline dari kiri ke kanan dengan shortcut H. Logonya adalah tangan. Terlebih dahulu untuk mengetahui, kita akan melihat videonya. Kita pilih hand tool. Hand tool ini berfungsi menggeserkan timeline ke arah kiri maupun ke arah kanan tanpa mempengaruhi perubahan dalam video yang ada pada timeline. Lanjut kita ke toolbox yang terakhir, ada zoom tool. Zoom tool dengan shortcut Z berfungsi sebagai memperbesar tampilan pada timeline atau memperbesar tampilan pada timeline, atau tarik dan pilih area persegi untuk memperbesar ke arah tertentu. Berikut ini adalah contoh videonya. Kita masukkan tracknya terlebih dulu pada timeline, lalu pilih zoom tool dengan logo seperti kaca pembesar. Kita tinggal menggeserkan scroll yang terdapat pada mouse kita, lalu kita tinggal memperbesar dan menarik ke arah tertentu.
Sekian dari penjelasan toolbox.